Mari Pak Erik. Oke, langsung saja ya, mempersingkat waktu. Training how to start part 2 atau bagian yang kedua ya. Kita sedikit review yang dari kemarin, supaya kawan-kawan juga mengingat yang tidak hadir kemarin, untuk yang bagian depannya juga bisa diingatkan kembali dan bisa belajar kembali ya. Salah satu profesi bergengsi adalah network marketing ya, yang termasuk 5 profesi termahal menurut Mata Najwa. Jadi hasil survei Mata Najwa, bukan hasil kata dia juga, masyarakat. Ya, jadi apa nih profesi yang bergengsi nih? Apa nih profesi yang banyak bikin orang sukses ataupun bergengsi dan juga banyak orang kaya baru? Ya, jadi ternyata setelah disurvei ada 5 profesi ini. Ya, yang pertama adalah distributor MLM. Dia paling banyak. Yang kedua artis, ketiga agen asuransi, 4 konsultan manajemen ya, yang kelima pengacara. Jadi masih eksis semuanya ya, karena pandemi ya mungkin nomor 2 saja ya, sama konsultan dan pengacara yang agak sedikit lebih berkurang pekerjaannya dan aktivitasnya ya. Tetapi nomor 1 dan 3 dipastikan karena berhubungan dengan jiwa, dengan masyarakat ya, masih menjadi prioritas utama di dalam berbisnis. Jadi dua-duanya bagus, dua-duanya adalah profesi yang hebat dan diakui oleh masyarakat Indonesia. Yuk kita belajar ya network marketing pada malam hari ini mengenai MLM ya. Di sini ada 3 sistem membangun aset Bapak Ibu. Bapak Ibu punya modal yang besar atau modal yang terbatas, itu menentukan aset apa yang Bapak Ibu mau ambil ya. Jadi kalau punya modal yang besar, otomatis konglomerasi, bikin pabrik, bikin PT ya, bikin perusahaan yang serius begitu ya. Tetapi di sini ada kelemahannya adalah punya keahlian khusus spesifik. Jadi Bapak Ibu selain punya keahlian khusus, juga punya link yang sudah pasti. Ya, kalau nggak punya keahlian khusus jangan coba-coba ya bikin usaha, mau bikin usaha bengkel tapi nggak tahu apa-apa tentang bengkel ya, mau bikin usaha tentang mau bikin pabrik mobil ya, tapi nggak ngerti apa-apa ya, banyak kan akhirnya nggak lama dijamin tutup, bangkrut ya, karena mungkin bisa ditipu orang, bisa dikerjain sama supplier dan lain-lain ya. Jadi resikonya besar sekali. Tempatnya juga butuh tempat khusus, nggak semua tempat usaha ya berhubungan dengan polusi, dengan pembuangan dan lain-lain ya. Jadi tempatnya juga harus terbatas ya, dan besar juga. Waktu untuk balik modalnya dijamin lama sekali. Ya, lalu yang simpel dengan modal yang juga cukup besar, Bapak Ibu bisa membeli waralaba, namanya mini market ya, yang bersifat toko-toko yang banyak bersebaran di masyarakat ya, yang akhirnya membunuh supermarket, hipermarket ya, yang besar-besar semuanya banyak yang tewas ya, karena mini market yang kecil ini menjadi pilihan juga bagi banyak orang yang punya modal besar. Kenapa? Untuk beli namanya aja sekarang bisa dipastikan di atas 500 juta. Hanya beli nama ya, toko kita cari sendiri. Biasanya dulu saya masih ingat tahun di bawah 2000 itu waktu saya masih urus ke kantor pusatnya, mereka cari mini market ya dengan punya modal ya, yang punya ruko atau tempat. Ya, saya tanya untuk memulainya berapa waktu tahun di bawah 2000, saya ingat ya masih kerja sebagai sales. Mereka bilang modal awalnya untuk beli nama itu 300 juta. Beli nama doang, saya bilang beli nama aja, iya. Ya, nanti mereka yang menyediakan tempatnya, nanti kami yang menyediakan barang-barangnya, sistem kami yang atur di sini ya, ada sistem ya, nanti karyawannya dari mereka, sistemnya bagi hasil lagi. Jadi udah bayar nama dan itu ada jangka waktunya, mereka bagi hasil lagi, tempat ya, sistem dari mereka. Jadi mereka nggak perlu bosnya hadir ya, sudah ada sistem, udah ada karyawan yang atur. Suplai barangnya pun mereka sudah atur ya. Ada kosong apa segala macam mereka sudah online, sudah enak sekali tersistem ya. Nah, yang kita mau tawarkan, yang kita mau ajarkan, yang kita ajak Bapak Ibu, yang kita juga ajarkan adalah personal franchise. Sama-sama konsepnya franchise, tapi ini berupa toko. Kalau personal franchise adalah manusia dengan modal kecil, resiko kecil, tempatnya juga fleksibel, mau dimanapun bisa ya. Bahkan ibu-ibu yang sebenarnya juga tidak bisa keluar dan tidak mau keluar, mengerjakan dari rumah juga bisa ya. Nah, juga waktu untuk balik modalnya cepat, jelas ketahuan ya. Nah, yang waralaba ini balik modalnya belum tentu dikatakan bisa cepat ya, karena juga nggak tahu di zaman pandemi ini. Kalau yang punya personal franchise itu terukur ya, dan juga waktu balik modalnya cukup cepat. Itu tergantung kitanya ya. Kalau di sini sudah tergantung kita ya, udah kita usaha sebaik apapun, yang 2 ini ya pilihannya tetap tidak bisa langsung instan balik modal.
Ya, itu yang kelebihannya di personal franchise. Kita mau 1 hari balik modal bisa, ya 1 minggu bisa, 1 bulan bisa. Ya, angkanya terukur, ya targetnya ada jelas. Dan itu kelebihan daripada personal franchise. Keahlian sama, ada sistem. Ya, kita mainkan hanya dari jempol, semuanya online. Ya, kita punya kantor yang mengirimkan barang-barang dan lain-lainnya, kita sangat terbantu sekali. Ya, jadi ini pilihan Bapak Ibu semua. Nah, benefitnya personal franchise, kita berhak mendapatkan website resmi, virtual office, ya untuk memonitor perkembangan bisnis Bapak Ibu secara online, ya. Bisa lihat bonus, bisa lihat jaringannya, semuanya ada dan nggak bisa dibohongin, ya. Berhak mendapatkan penghasilan, ya bonus yang ditetapkan perusahaan. Berhak membuka cabang bisnis di daerah, kota, dan negara manapun. Ya, banyak yang personal franchise terbatas. Sorry ya, ini Indonesia only. Kita padahal berpikir visinya jangka panjang itu internasional, tetapi ternyata perusahaan tidak memfasilitasi. Ya, waduh, nggak usah deh, susah. Waduh, kita kayaknya nggak serius deh ke negara itu. Kayaknya agak susah dan nggak kepikiran, masih jauh jangka panjang. Jadi kita yang mikirin, ya, dan itu belum nyampe untuk pikiran daripada owner perusahaan tersebut. Ya, sedangkan kalau di sini sudah terbukti, ya di Magic Life sudah terbukti kita sudah memiliki 5 negara yang sudah memiliki kantor cabang. Ya, dan itu sudah tersebar di 120 kota produknya, 120 negara, sorry ya. 120 negara sudah tersebar produknya, tetapi 5 kantor cabang yang sudah eksis, ya itu banyak sekali, ya. Berhak melakukan promosi melalui media massa online, elektronik, dan lain-lain. Berhak mengikuti pelatihan yang diadakan perusahaan dan support system. Berhak mewariskan usaha kepada ahli waris yang terdaftar, bukan dijual, ya. Berhak memiliki lebih dari 1 hak usaha. Ini kelebihan daripada personal franchise. Nah, Bapak Ibu ingat baik-baik tadi yang saya bilang, kelebihan kita daripada waralaba adalah aset setiap kita itu adalah manusia. Nah, jadi kalau misalnya kita seorang diri punya waktu bekerja atau jam kerja kita, misalnya kita anggaplah ini pekerjaan, ya ada yang 8 jam per hari, ada yang 5 jam per hari, ada yang mau melakukannya 3 jam per hari, ataupun 1 jam per hari, itu pilihan Bapak Ibu. Ya, kita ambil pukul tengah-tengahnya 3 jam per hari lah. Kita main handphone kita promosi, kita pasang iklan, sosmed, dan lain-lain. Kita lakukan itu selama 3 jam. Bapak Ibu dari 3 jam itu, target yang dicari adalah bagaimana memiliki 3 orang di awalnya, atau 2 orang katakan, ya ini 3 berlebih 1 nggak apa-apa deh, ya. Anggap kita cari 3 orang. Ketika Anda sudah punya orang atau tim 3 orang, ya di dalam jaringan Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu punya 9 jam kerja, masing-masing 3 orang kali 3 jam. Ya, dalam arti kata, Anda sudah mempunyai 9 jam kerja bersama tim. Ketika Anda memiliki 7 orang, Anda punya 21 jam. Ya, 15 orang, 45 jam, 50 orang, berarti memiliki 150 jam. Ya, semakin banyak kalau 100 orang, ya 500 orang, ribuan orang. Nah, yang menjadi kelebihan daripada network marketing atau aset yang Anda bangun yang namanya personal franchise, katakanlah Anda punya jaringan kena pandemi atau sakit atau ada yang males, ya, katakanlah 50% daripada 500 orang, Anda tetap punya 250 orang yang melakukan bisnis ini, ya. Dikali 3 jam bisa kehitung angkanya, ya, berarti masih ada peluang untuk membangun jaringan dan menghasilkan income buat Anda, ya. Tapi kalau Anda seorang diri, ya yang bekerja, Anda nggak bangun aset, ya Anda jago jualan produk, sehari bisa mungkin 100 sampai 1000 produk. Tetapi ketika Anda sakit, Anda males, Anda punya urusan, omsetnya berapa hari itu? 0. Ya, nah jadi itu yang menjadi kelemahan daripada Anda membangun atau melakukan bisnis tidak membangun aset. Tidak dengan network marketing, ya, tidak dengan jaringan, itu menjadi kelemahannya. Oke, makanya di sini John Paul Getty katakan lebih baik mendapatkan 1% dari 100 usaha orang daripada 100% usaha Anda sendiri. Ya, jadi kesimpulannya makin banyak orang di organisasi Bapak Ibu, makin besar jam kerja bisnis Anda per hari. Begitu juga makin besar pula penghasilan Anda atau Bapak Ibu, ya. Nah, kita ajak Bapak Ibu bekerja dengan 2 perusahaan. Yang pertama namanya Magic Life yang menyediakan kantor, produk, izin, dan pengiriman. Ya, support system yang namanya Eagle Amazing 101, kita ajak Bapak Ibu untuk namanya pelatihan, seminar, sistem kerja, alat bantu. Ini seperti malam hari ini namanya ya pelatihan, ya yang namanya training yang kita berikan. Bagaimana ketika Anda memulai, ya apa yang harus dilakukan sampai pada endingnya, kemana arahnya, kemana perginya, itu kita sudah punya
namanya goals. Jadi Bapak Ibu ketika berbisnis di Magic Life dengan support system, Anda tahu, ibaratnya kalau ditanya, Pak, ya, Bapak habis dari sini mau berjalan kemana? Dan Bapak tidak bisa menunjukkan jalannya. Nah, itu membuat orang kan bingung, ya. Bagaimana juga seorang yang misalnya Pak David dari Jakarta atau dari Bekasi ditanya sama orang, Pak tolong gambarkan jalan dari Medan Pak, begitu kita sampai dari bandara saya mau ke kota ini. Pak David orang Bekasi yang nggak tahu Medan, dia akan bingung, ya. Nah sama, tapi ketika Pak David sudah berbagai macam-macam kota, keliling kota, dan dia sudah kuasai, dia sudah punya ilmu, sudah tahu jalan detail, ya. Nah, Pak David dengan pengalamannya, ketika orang bertanya mau negara-negara dan kota-kota manapun, Pak David dengan pengalamannya bisa menjelaskan dan bisa menjabarkannya dengan baik. Ya, jalannya harus kemana, lewat mana, jalan tikusnya mana, sampai goalnya dengan cepat. Ya, itu yang Pak David miliki. Demikian juga dengan support system, Bapak Ibu. Ya, teman-teman yang sudah berpengalaman, sudah pernah melakukan bisnis network marketing, mereka sudah tahu goals-nya, mereka sudah tahu jalannya, mereka yang ibaratnya babat hutan dulu. Ya, banyak tumbuh-tumbuhan liar, mereka kawan-kawan yang babat dulu, sudah tahu jalannya. Nah, kawan-kawan di belakang tinggal mengikuti daripada orang-orang yang sudah pernah melakukannya. Nah, disitulah kesuksesan, disitulah fungsi kerja daripada support system, ya, menunjukkan jalannya, ya, memberikan pelatihan, trainingnya, ya, dan alat bantunya untuk membantu kesuksesan bisnis kawan-kawan semua. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, kenapa pilihannya Magic Life, Bapak Ibu? Secara perusahaan, produksi, rencana kompensasi, waktu, support system ini harus diperhatikan. Ya, perusahaan revolusioner, update, ya, mengikuti perkembangan zaman, ya, produksinya lihat tren, kecantikan dan kesehatan. Berkualitas tinggi, harga kompetitif. Kenapa? Karena kita punya pabrik sendiri, dan karena produk kita itu bukan barang yang baru keluar kemarin, ya, bukan kemarin sore, ya, belum diteliti, belum ada risetnya, itu masih susah, belum ada hasilnya jangka panjangnya 1-3 tahun ke depan, tapi kita sudah tahun 2004. Ya, produk ini diproduksi, ya, jadi bukan sesuatu yang baru lagi. Kompensasi terkini, transparan, rasional, ya, marketing plan-nya atau bisnisnya dalam arti kata, ya, itu semua ada hitung-hitungannya dan semua ada website-nya, Anda bisa lihat detailnya, rinciannya, jadi itu semuanya masuk akal. Secara waktu tepat, ya, bisnis juga tepat. Kenapa bicara waktu? Banyak orang takut ke rumah sakit, banyak orang takut sakit, takut mati, takut meninggal, ya. Jadi di sini waktu yang tepat. Orang yang nggak mau ke rumah sakit, takut ke rumah sakit, ya mereka konsumsi namanya suplemen. Ya, Magic Life punya produk standarnya di atas suplemen. Jadi orang senang, ya. Dan berarti kalau bagus produknya, bisnisnya juga oke. Nah, itu yang menjadi kelebihan. Sekali lagi support system, ya, melakukan secara simpel, ya, adil dan teruji, Bapak Ibu. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan setelah join kemarin, ya? Pastikan Anda sudah konsumsi produk, ya. Yang kedua, penuhi satu cycle, ya, mengajak 2 orang di kiri, 2 orang di kanan, yaitu titik BEP Anda. Tadi yang seperti saya ceritakan, bagaimana personal franchise mengatakan balik modalnya kapan atau waktunya kapan. Nah, jadi bukan kami yang memutuskan atau bukan kami yang menentukan kapan balik modalnya, tetapi bagaimana dan seberapa cepat Anda bisa mengajak 2 orang di kiri dan 2 orang di kanan. Otomatis kerjasama dengan tim, ya, otomatis bekerja sama dengan mentor, dengan pelatih, dengan upline namanya, ya. Nah, untuk memenuhi satu cycle harus dilakukan, buat daftar nama 1-100, buat skala prioritas calon prospek, hubungi upline mentor untuk atur jadwal, ya, baik secara Zoom, baik secara online, ya, ketemu langsung dan offline. Oke, yang terakhir belajar presentasi sendiri, closing sampai follow up. Ini semua harus Bapak Ibu pelajari dan kuasai, karena disinilah letak daripada bisnis Anda. Ingat loh, network marketing dan Magic Life ketika Anda sudah join, ya, ini adalah bisnis Anda. Bisnis kita bersama, bukan bisnis Pak Erik, bukan bisnis Pak Jordan, bukan bisnis Pak David seorang diri, bukan bisnis Pak Sugi seorang diri, bukan. Ini bisnis kita semua. Jadi kita yang harus bertanggung jawab atas bisnis kita sendiri. Otomatis kita belajar mandiri, baik itu presentasi sendiri, closing, dan follow up-nya. Pasti, ya, langkah awalnya pasti kita bimbing dan kita ajarkan. Oke, kita lanjut, ya, kita sudah tidak lagi membahas yang kemarin, ya. Oke, kita kemarin juga sudah membahas bagaimana membuat daftar nama, ya, tulis daftar nama orang dengan kriteria tidak bermasalah dengan keuangan, suka berbisnis atau usaha, ada problem penyakit kesehatan, percaya penuh pada Anda, konsumtif, suka belanja, orang yang simper, ramah, suka bergaul, mudah dihubungi teleponnya.
Ya, nah berbicara tentang bisnis ya, tentang daftar nama tidak lepas dari hukum Pareto ya. 80% usaha yang kita lakukan mendapatkan hasil 20%. Jadi kalau Anda mau join 2 orang ya di dalam satu bisnis Anda, atau misalnya dikatakan di Zoom ya, kita undang bisnis, kita mau 2 orang join, berarti Anda harus mengundang kurang lebih 8 sampai 10 orang ya, ataupun sampai 20 orang. Kalau di sini daripada hukum Pareto adalah apa yang kita lakukan ya 80%-nya, 20%-nya aja yang bisa menghasilkan closingan ya. Jadi semakin banyak yang kita undang hadir, semakin banyak juga presentase tingkat closingan Bapak Ibu ya. Nah, kalau tim Anda, grup Anda menduplikasikan hal yang sama, ya itu akan namanya terjadi nanti efek bola salju atau duplikasi manusia yang tidak bisa dihentikan lagi. Ya, memang network marketing agak lebih beratnya seperti orang naik pesawat itu mau take off adalah ketika memulainya. Ya, jadi dibutuhkan memang angka 0 sampai 100 ya minimum ya untuk memulai. Bagaimana Anda dari naik pesawat sampai mau take off, yaitu ibaratnya seperti memulai ya sebelum efek bola salju terjadi. Ketika sudah masuk angka ratusan, ini mulai kerasa ya namanya efek bola salju atau manusia yang menggulung yang susah di stop lagi. Nah, malam hari ini kita fokus belajar daripada flowchart daripada bisnis Anda dimulai ya pada malam hari ini. Jadi ketika Anda join ya entah sebagai pemakai atau pemain, ya di sini ada namanya mengundang prospek. Ketika Anda sudah memutuskan untuk menjadi pemain, saya mau menjalankan, ya mungkin tadi Anda pemakai, lalu kebantu kesehatannya jadi mau menjalankan, wah ini produknya luar biasa, kalau ini dijadikan bisnis kayaknya seru nih, Anda mulai berpikir untuk menjadi seorang pemain. Ya, ketika Anda menjadi seorang pemain, Anda mulai namanya flowchart seperti ini, ya, di mana disinilah dimulai bisnis Anda ya daripada mengundang prospek ya, mengundang prospek baik secara offline maupun secara online ya. Nah ini PR-nya di sini ya. Nah dari offline dan online ini membuat target utama adalah presentasi Bapak Ibu ya dari apa yang kita undang ya tadi, baik secara offline baik secara online ya. Nah ini bisa ketemu di rumahnya atau kita bisa bertemu di suatu tempat ya yang kita janjian di mana. Nah, kalau online sudah Zoom, sudah ada hari Selasa dan Kamis untuk mengundang bisnisnya ya. Targetnya mereka mendengar presentasi baik offline dan online. Nah, dari presentasi Bapak Ibu ada 2 pilihan ini, join dan tidak. Ya, kalau yang tidak mereka kita mintakan referensi. Ya, yang join ya mereka jadi pemakai atau pemain ya. Yang jadi pemain kita arahkan langsung kepada support system. Ya, support system bagaimana ajarkan menambah daftar nama, karena banyak juga dari kawan-kawan, Pak saya habis Pak daftar namanya, kenapa? Saya udah puluhan bisnis yang saya ajak, saya udah ratusan join Pak perusahaan-perusahaan, ya, jadi teman-teman saya habis Pak, bahkan mereka ngeledek saya, apalagi nih yang kamu mau tawarin, begitu ya. Nah jadi ketika kehabisan daftar nama Pak, nah di sini support system akan melatih dan juga mengajarkan bagaimana menambah daftar nama. Dan menambah daftar nama tujuannya untuk apa ya, ini mengundang prospek ya. Jadi di sini juga bagaimana diajarkan cara mengundang prospeknya. Kembali lagi ini adalah pelatihan yang diberikan support system ya. Kembali yang ketika presentasi mereka katakan saya nggak mau join, Pak Bu boleh nggak saya minta referensi orang-orang yang sakit ya, atau keluarga kah, atau teman kah, ya coba Pak 1-2 orang, coba Bapak pikirkan. Dia pikir-pikir, ingat, oh iya nih, ada namanya Pak Budi nih sakit nih, boleh Pak referensikan, ya, boleh teleponin malam hari ini saya bantu Pak, atau Bapak kasih nomornya, nanti kita telepon bertiga juga boleh, conference ya, atau saya hubungin, saya bilang dari Bapak, apakah boleh? Boleh, ya udah dikasih referensi, ya, sama targetnya dari referensi kita presentasikan Bapak Ibu, ya. Nah, presentasikan sama kan nanti hasilnya join dan tidak ya dari presentasi, kita follow up ya, kita follow up ya. Rata-rata dari hasil presentasi itu follow up yaitu kembali lagi join ya atau tidak, itu 2 hal lagi ya. Kalau join flowchartnya sama, kita lakukan seperti ini. Jadi ini berputar aja ya. Sebenarnya bisnis daripada network marketing ini adalah berputar. Tetapi tugas support system adalah mengajarkan yang saya merah-merah ini nih ya, daripada flowchartnya, daripada mengundang prospek ya, lalu belajar namanya presentasi. Kalau yang saya hitam-hitam itu namanya berkat Tuhan atau sudah diatur sama pencipta kita ya, mereka mau closing dan tidak, bagian kita mengerjakannya. Tetapi yang bisa dipelajari
yang kita harus pelajarin, dan itu bagian dari support system, ada namanya dari mengundang prospek, kita belajar presentasi, ya, kita belajar namanya follow up, ya, lalu kita belajar menambah daftar nama. Ini saya bisa ajarkan secara offline dan online. Tim-tim saya yang orang-orang dari nol, biasanya saya ajarkan menambah daftar nama ini, kita langsung praktek, Pak. Kalau zaman dulu offline enak, belum pandemi ya, kita langsung namanya ke food court, ya, food court cafe, ya, saya ajarkan, saya contohin mereka bagaimana menambah daftar nama. Nah, ini kita akan ada pelajarannya khusus di sesi nanti berikutnya, ya, nanti sampai terakhir semuanya kita pelajarin flowchart sampai hari ini. Kita mau belajar tentang mengundang prospek. Yang pertama, ya, tadi yang membuat daftar nama tujuannya juga mengundang prospek. Ya, itu sudah kita ajarkan di minggu lalu. Ya, minggu kedua, bagian part kedua, kita mengundang prospek untuk mereka bisa hadir secara offline maupun secara online. Oke? Langkah-langkah Anda mengundang atau menghubungi prospek Anda, ya, mengundang secara profesional. Saya kasih contoh. Ya, selamat siang, saya dengan Erik, yang kemarin kita ketemu dan kenalan di bandara. Apakah Bapak berkenan kalau saya telepon? Ya, beliau menjawab, aduh lagi sibuk nih, ya, boleh nggak sementara WA dulu? Oh boleh Pak, ya, kita balas dan kita chat sebagai berikut. Siang Bapak atau Ibu, saat ini saya sedang membangun bisnis franchise yang membutuhkan banyak partner. Kebetulan bisnisnya kita gandeng dengan e-commerce yang sudah berizin lengkap. Dan bisnis ini bisa dijalankan dari rumah. Apabila Bapak Ibu berkenan, bisa meluangkan waktunya untuk saya bisa jelaskan bisnisnya. Apakah Bapak Ibu berkenan minggu depan kita ketemu hari Senin atau Rabu, ya? Nah, jadi waktu pertemuan pertama kita yang menentukan. Yang kedua, poin penting, Bapak Ibu tidak usah presentasi atau jangan presentasi. Bapak Ibu tahu Mythic Life nggak? Nah, jangan, ya. Jangan, ya, yang perlu adalah PR yang Bapak Ibu lakukan, mengundang secara profesional adalah membuat orang tertarik, membuat orang penasaran, PR-nya di sana. Ya, kalau mereka namanya manusia penasaran, mereka pasti akan mau tahu. Tetapi kalau mereka sudah tahu, buat mereka cuma dua. Ya, saya sudah tahu hasilnya adalah jelek, pikiran mereka jelek, atau mereka sudah tahu, mereka nggak peduli dan nggak mau, ya, karena mereka punya kesibukan. Nah, jadi ini tergantung. Yang ketiga, mereka kalau sudah mau tahu, mereka pengen tambahan, Anda beruntung, ya, mereka pengen bisnis, Anda beruntung. Ya, jadi untung-untungan bahasanya yang ketiga, tetapi jarang sekali ini yang ketiga terjadi. Ya, apalagi namanya dunia network marketing, dunia asuransi, sudah banyak orang trauma dan banyak orang takut. Ya, mendengar namanya aja, sampai saya di WA-in pernah. Ya, kalau mau ketemu berurusan sama MLM atau membahas asuransi, jangan ketemu saya. Begitu, ya, WA-nya. Waduh, ya, kaget juga ketemu orang tipikal kayak begini, ya. Nah, itu jadi kita sudah menjaga di awal, meminimize, ya, mengurangi hal-hal seperti itu, ya. Yang ketiga, apabila beliau menolak karena takut ketemu, waduh, zaman ini hari gini pandemi Pak, ya, saya belum vaksin, ya, waduh, jadi saya takut nih ketemu orang Pak, ya, banyak saudara-saudara teman saya yang meninggal, ya, banyak yang apa namanya sakit begitu, ya, aduh Pak, aduh takut Pak, saya kapok Pak, jadi belum berani nih ketemu orang. Oke Pak, ya, kebetulan informasi bisnisnya juga kami adakan secara online Pak, dari Zoom, ya. Nah, kira-kira kalau mereka bilang takut, kita bilang Zoom, ya, apakah mereka menolak, ya? Nah, jadi mereka ketika dengar, oh itu ya ada dari Zoom, ya, boleh. Nah, Bapak Ibu berikan undangannya untuk pertemuan hadir hari Selasa. Ya, kalau memang mereka sakit, ada problem penyakit, undang di hari Jumat setelah daripada Selasa dan Kamis. Ya, nah Pak, itu peluang usahanya di hari Selasa dan Kamis ketika mereka sudah hadir, ya. Ketika mereka sakit, Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu arahkan ke hari Jumat untuk bertanya, untuk konsultasi tentang penyakit mereka. Itu flowchartnya, ya. Nah, ketika mereka senang berbisnis, Bapak Ibu arahkan di hari Senin. Karena di hari Senin kita fokus membahas tentang bisnisnya. Ya, jadi itu flowchart yang Bapak Ibu harus tahu dan kuasai. Karena ada dua tipikal orang tadi, pemakai dan pemain. Ya, nah, pemakai yang punya problem sakit, ingat Bapak Ibu undang di hari Jumat untuk mereka hadir membahas tentang kesehatan dan produk. Mereka pede, mereka yakin, oh produknya kualitas tinggi, ya, oh produknya bahan bakunya luar biasa, ya, dan mereka bisa plus bonus konsultasi gratis, ya. Nah, itu kita berikan mereka jadwalnya yang jelas buat mereka. Oke, next. Mengundang secara pertemanan, ya. Kalau teman seperti ini aja bahasanya, nggak usah ribet-ribet, ya, bro, sis,
kapan ada waktu nih kita ngopi-ngopi sekalian bahas bisnis nih. Bisnis apa nih? Bisnis franchise berbasis e-commerce, ya bisa tambahin dari Singapura, ya biasanya keren ya dengar dari Singapura itu biasanya orang sudah wah pasti keren nih, pasti bagus ya. Mereka membayangkan negara Singapura atau mereka punya pengalaman ke negara Singapura itu akan terngiang-ngiang ya, kota yang bersih, kota yang bagus, disiplin dan lain-lain ya. Jadi boleh kita tambahin bisnis e-commerce ya, berbasis e-commerce dari Singapura ya, karena saat ini COVID banyak bisnis yang bangkrut dan nggak jelas bro, balik modalnya juga nggak jelas ya, banyak uang kita mati di bisnis. Ini makanya aku mau infoin nih yang booming up to date. Apa tuh? Udah deh, nanti aja kita ketemu ya. Saat ini gue lagi sibuk nih ya. Kita di sini ya lanjut ya. Kebetulan saat ini saya sedang sibuk karena ada urusan rumah. Jadi buat diri Bapak Ibu sibuk. Ya sama tadi yang teman kalau nanya, kalau yang secara profesional juga nanya, sama jawabannya. Pak, Ibu, kebetulan saat ini saya nggak bisa menjawab telepon Bapak atau tidak bisa menjawab WA lagi. Ya saat ini saya sedang urgent, lagi ada kebutuhan, lagi ada urusan nih di rumah nih. Jadi boleh ya, kita atur hari Minggu atau minggu depan, hari Senin atau Rabu ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak yang giring harinya. Jangan nanya gini, Pak, Bu, kira-kira punya waktu kapan, Pak? Saya jamin, Pak, sampai kiamat juga nggak dikasih waktunya, Pak. Ya, karena orang namanya ditanya, ya nggak tahu kapan, nanti deh, ya kapan-kapan, nanti deh kalau saya libur. Tapi pada saat libur atau kapan-kapannya itu mereka nggak akan pernah kita infokan, Bapak Ibu. Ya, jadi mengenai hari kita yang menentukan. Ya, minggu depan Bapak Ibu bisa Senin atau Rabu ya. Nah, jadi mereka pikir Senin ada apa ya, Rabu atau nggak ada, oh Rabu aja deh. Nah ya, jadi itu yang perlu kita tekankan, kita yang giring, kita yang ajak mereka ya, supaya mereka juga nggak sempat mikir. Kita tutup dengan oke, bro sis sampai ketemu ya hari Rabu. Kalau tadi secara profesional sama, oke Pak, Ibu sampai ketemu ya di hari Rabu jam 1 di titik ya, di mana tempatnya ya, XXXX misalnya saya namain seperti itu, oke. Nah ini promosi lewat media, Facebook, WhatsApp, IG dan lain-lain. Ya biasanya orang tertarik dengan sesuatu yang baru nih, ya orang-orang online meskipun nggak kenal namanya, iklan kita bagus, iklan kita lucu, ya sesuatu yang menarik itu kayak anak kecil gembira sama mainan baru ketemu ya. Kalau remaja biasanya ketemu pacar baru atau handphone baru ya. Kalau orang dewasa dengan jabatan baru, rumah baru atau mobil baru, nah itu biasanya sesuatu yang exciting, yang menarik buat mereka, itu mereka mau pelajari dan mau tahu. Ya. Hal-hal yang baru memang sangat menarik dan membuat semangat. Misalnya ingin tahu kadar racun atau toksin dalam tubuh, khusus darah dan organ lainnya, penyebab dari 90% terjadinya semua penyakit selain kerusakan sel, ya penyakit-penyakit degeneratif sel. Jadi kita berikan sesuatu yang menarik secara sosmed, ya dengan iklan-iklan, dengan video lucu, video pendek, gambar-gambar yang menarik, ya yang didapatkan daripada Magic Life ya, di mana perusahaan menyuguhkan konsep bisnis jaringan terbaru dengan e-commerce ya, dengan sistem sharing, informasi, presentasi, training terbaru kekinian, semua cukup lewat handphone. Dunia ada dalam genggaman Bapak Ibu ya. Nah gitu ya, nanti bisa ada banyak channel-channelnya, YouTube-nya ya. Ada dari Magic Life, ada dari Power System, ada dari Eagle Amazing 101, banyak sekali ya link-linknya yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Oke? Cara mengundang prospek ke dalam Zoom bisnis. Kalau tadi kan secara offline ya. Nah, misalnya Anda secara mengundangnya ke Zoom. Banyak yang bingung, Pak, ngomong apa ya di Zoom ya? WA-nya ngomong apa ya? Ya pertama, Bapak Ibu share undangannya dulu. Ya, misalnya broadcast ke 10 orang, ya share dulu Zoom-nya. Ya, mereka ada yang nanya, Bapak Ibu bisa jawab. Yang nggak nanya, Bapak Ibu yang tanya. Ya, atau Bapak Ibu yang ngomong. Ya. Kita telepon mereka dengan kata-kata, selamat sore, siang, atau malam ya, Bapak atau Ibu Budi. Ya. Saya tadi sudah share undangan peluang usaha dari Singapura. Ya. Maklum semua usaha pandemi berbasis online. Jadi siapa tahu Bapak Ibu cocok nih ya waktunya ya, bisa lagi santai atau senggang, boleh ditonton ya peluang usaha ini ya, boleh nanti jam 8 hadir. Oke ya Pak Bu, terima kasih. Ya nanti setelah seperti itu pembukaannya, simple aja ngomongnya ya. Jadi seperti saya bilang, jangan dijelaskan, jangan presentasi, hanya kasih informasi dan buat mereka penasaran ya. Nanti setelah hadir di Zoom, saya minta feedback ya dari Bapak Ibu Budi. Kalau ditanya mengenai apa ya, kita bisa bilang saat ini kebetulan saya ada sibuk nih ya, lagi ada kesibukan, saya dipanggil ya sama orang tua kah, dipanggil anak kah, dipanggil istri atau suami kah ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan nih ya, atau dipanggil teman atau ada tamu ya, atau mau ada urusan apa ya. Jadi kita buat diri kita sibuk di hadapan mereka. Untuk mereka tujuannya tidak bisa nanya,
ya nggak bisa memperpanjang obrolan kita. Oke, ya nanti coba Bapak Ibu hadir dengerin dulu, ya setelah dengar, setelah hadir, nah baru nanti kita teleponan lagi ya untuk tanya lebih lanjut ya untuk dapat informasi lengkapnya. Oke, sampai ketemu di Zoom malam ini ya Bapak Ibu Budi. Oke, langsung kita matiin teleponnya Pak. Ya biar prospek tujuannya penasaran sekali lagi ya, jangan kita jelaskan. Nah, ini tolong dilakukan. Namanya sistem jangan dilanggar ya. Beberapa teman sudah namanya melanggar sistem, mereka merasa lebih hebat, lebih tahu, mereka langgar namanya sistem, mereka mendapatkan hasil 0. Ya, tapi mereka coba, mereka masih mendapatkan 10%, Pak. Gantung nih Pak, ini gimana Pak langkah lanjutnya? Mereka udah tertarik nih Pak, tapi sudah ada tapinya ya. Tapi yang di awalnya mereka sudah tertarik. Nah, itu yang kita dapat nilai poinnya, karena orang dibuat penasaran pasti ada nilai ketertarikannya ya. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami dan catat, ingat baik-baik. Oke, prinsip dasar, kosongkan gelas Anda terlebih dahulu supaya dapat diisi banyak ilmu pengetahuan ya, supaya kita bisa pintar sampai mahir dan mandiri dalam melakukan bisnis ini. Ya, prinsip sukses, belajar mencontek dari orang yang sudah berhasil dan terbukti sukses membangun bisnis ini dan yang sudah menikmati asetnya. Ya, Bapak Ibu ya. Kata-kata mutiara dari orang sukses, jika Anda tidak pernah mau mencoba, bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda memiliki kesempatan? Ya, itu dari Jack Ma. Yang satu lagi, Bob Sadino katakan, orang bodoh itu nggak banyak mikir, yang penting melangkah. Tetapi kalau orang pintar, kebanyakan mikir, akhirnya tidak pernah melangkah. Ya. Oke, masa depan adalah milik mereka yang sudah menyiapkannya hari ini. Salam sukses, salam sehat dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.